hidayah seluruh al-barokah. Mohon maaf lupa terus ya Pak ya. Terima kasih sudah diingatkan. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam berbuat baik dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, bersilaturahim lagi, bermuajah, bermujalasah, masih dalam rangka sesuatu yang sama, yaitu kita bersama-sama menggali ilmu daripada ilmu agama Islam, yang mana hari ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita sebagai umat Islam harus senantiasa mencari ilmu agama. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam dan tentunya orang Islam perempuan. Malam hari ini sengaja saya bawa catatan kecil ini supaya kita ada bayangan, ada jejak. Ini adalah dari pertama kali saya membahas, yaitu tentang surat Al-Fatihah. Mohon maaf sebelumnya. Jadi barangkali mungkin kajian ini acak-acakan gitu ya Pak ya. Dulu dari mulai Bismillah, lalu bersambung lagi, lalu tahu-tahu kemarin kita loncat ke bab yang lain gitu. Ini sebetulnya kemarin ketika saya sudah selesai di hikmah tasyri', di hikmah pensyariatan, sebetulnya saya pikir itu sudah selesai, tetapi saya diingatkan belum selesai. Kalau belum selesai ya ada semacam ulasan supaya dari pembahasan pertama, kedua dan seterusnya itu nyambung. Kebetulan untuk kitab ini yaitu kitab tafsir, tetapi disusun bab per bab. Jadi di bab pertama kita membahas tentang surat Al-Fatihah, karena tabarukan di Fatihah dan kitab Al-Quran juga dibuka dengan surat Al-Fatihah, maka para ulama juga bertabaruk dengan surat Al-Fatihah. Lalu untuk bab selanjutnya, kemarin surat Al-Baqarah itu kajian tentang ilmu sihir. Lalu ada lagi yaitu kajian tentang ibahatul thayyibat wa tahribul khabithat, tentang halal dan haram. Ada lagi tentang qisas, selanjutnya tentang puasa bagi orang muslim, dan seterusnya. Jadi kajian di kitab ini itu dikelompokkan sesuai babnya, tetapi tidak berdasarkan kitab-kitab fikih, karena di sini memuat juga fikih dan akidah. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah, mudah-mudahan juga kita bisa mendapatkan hidayah. Baik, kita mulai ya Pak ya. Seperti biasa kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, para ulama dan para aulia, wabil khusus musannif kitab tafsir Al-Ahkam Syekh Muhammad Al-Shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mohon maaf, saya pakai ini ya Pak ya. Tadi saya lupa nggak menyisakan satu buat saya. Gak apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan.
Dari pembahasan pertama kita membahas tentang suratul Fatihah, yaitu surat yang diturunkan di Makkah yang berjumlah 7 ayat. Adapun surat ini juga mempunyai nama-nama yang banyak, yaitu ada nama Al-Fatihah tentunya, ada nama Ummul Kitab, Asy-Syifa, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Al-Asas, Al-Ham, As-Sab'ul Masani. Itu nama-nama surat Al-Fatihah, dan tentunya ini menggambarkan betapa surat ini sungguh mulia dan sungguh banyak keutamaan-keutamaannya. Karena setiap satu nama itu pasti mewakili satu keutamaan tersendiri. Lalu dalam surat Al-Fatihah ini para ulama mempunyai ijtihad, karena surah Al-Fatihah langsung berkaitan dengan ibadah yang paling utama, yaitu ibadah sholat 5 waktu. Maka surat Al-Fatihah pun dibahas. Nah, ada perbedaan ulama tentang basmalah dalam surat Al-Fatihah dan basmalah yang terdapat dalam surat lain. Jadi dalam Al-Quran di surat An-Naml ayat 30 itu ada juga Bismillah. Lalu di Al-Fatihah juga Bismillah. Adapun basmalah yang ada dalam surat An-Naml itu para ulama sepakat itu Al-Quran, itu ayat. Adapun basmalah yang ada dalam surat Al-Fatihah itu berbeda pendapat. Pendapat Imam Malik menyatakan tidak, itu tidak termasuk surah Al-Fatihah. Imam Syafi'i menyatakan itu termasuk dari bagian surah Al-Fatihah. Imam Abi Hanifah juga menyatakan tidak. Sedangkan membaca basmalah dalam Al-Fatihah itu sendiri dalam sholat itu mengikuti, karena dari awal ulama sudah berbeda pendapat tentang basmalah. Maka dalam sholat pun ulama berbeda pendapat. Ulama Malikiyah, yaitu Imam Malik, menyatakan tidak wajib, baik itu sholat yang jahar. Kalau disebutkan misalnya jahar itu artinya sholat maghrib, isya, subuh, dan sholat Jumat. Artinya sholat yang bacaan Fatihahnya itu keras. Ketika baca, imam baca keras. Sholat sir itu sholat yang tidak dibaca secara keras, tetapi bisik-bisik. Sholat zuhur, sholat asar itu sholat sir. Imam Syafi'i mengatakan jika sholat itu sholat jahar, maghrib, isya, subuh, dan Jumat, maka baca bismillahnya juga keras. Kalau sholatnya itu sholat yang sir, yang bacanya mirip, maka baca Fatihahnya juga mirip. Imam Abi Hanifah menyatakan baca basmalah itu dengan sir. Jadi ketika sholat, baik itu sholat apapun, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, jahar ataupun sir, maka baca basmalahnya itu sir. Jadi kalau kita dengarkan seolah-olah imam hanya membaca alhamdulillah, mulainya dari alhamdulillah seolah-olah. Sedangkan Imam Ahmad itu menyatakan dibaca dengan sir sama. Sedangkan hukum bacaan surat Al-Fatihah sendiri di dalam sholat ini secara umum, Fatihah secara umum itu hukumnya wajib. Itu menurut jumhur ulama. Jumhur ulama dalam kitab ini yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad itu menyatakan wajib. Yang wajib dibaca ya Fatihah. Kalau mereka meyakini basmalah tidak termasuk, ya berarti dari alhamdulillah. Kalau meyakini basmalah termasuk, ya dari basmalahnya. Ini wajib. Menurut Imam Abi Hanifah tidak, Fatihah tidak wajib, tetapi yang wajib adalah Faqra'u ma tayassara
sesuatu yang mudah dari Al-Quran, boleh Fatihah, boleh yang lain. Ini menurut mazhab Hanafiyah Imam Abu Hanifah. Hukum syariat yang terakhir yaitu apakah makmum itu baca Fatihah di belakang imam atau tidak usah. Nah, ini yang sering ditanyakan dan dijawab dalam kitab ini. Jika imam sudah ruku, maka ulama sepakat tidak wajib. Artinya ketika dibahas makmumnya itu makmum yang masbuk, makmum yang menemukan imam dalam keadaan ruku, maka tidak wajib. Karena kalau dia kejar baca Fatihah, sholatnya batal. Imam sudah ruku, dia baca Fatihah. Setelah imam tidak, dia belum selesai. Imam sujud baru selesai. Lalu setelah selesai ruku, imam sudah duduk, dia ada sujud, kacau sholat. Maka tidak wajib. Atau menemukan zaman, menemukan waktu sedikit, imam masih berdiri, tapi waktunya sudah tidak memungkinkan baca Fatihah, maka ikut ruku dan Fatihahnya ditanggung oleh imam. Maka inilah fungsi dari imam dalam sholat berjamaah. Sedangkan jika imam masih berdiri dan ada waktu yang cukup untuk baca Fatihah, artinya sholat dalam keadaan normal, makmum muwafiq, makmum yang menemukan imam masih berdiri, maka ini berbeda-beda pendapat di antara para ulama. Jika imam belum ruku dan ada waktu cukup untuk membaca surat Al-Fatihah, menurut Imam Malik itu wajib baca dalam sholat yang sir, tidak dalam sholat yang jahar. Ini Imam Malik dulu. Wajib baca dalam sholat yang sir, zuhur, asar, itu imam baca Fatihahnya pelan-pelan, bisik-bisik, maka makmum baca Fatihah. Sedangkan dalam sholat yang jahar, imam baca Fatihahnya keras, maka kewajiban makmum adalah mendengarkan. Karena jika dibacakan surat dalam Al-Quran, maka seseorang yang mukmin itu harus mendengarkan. Ini menurut pendapatnya Imam Malik. Karena dia dituntut untuk mendengarkan, maka ya tidak wajib baca Fatihah. Karena setelah Fatihah selesai akan baca surat pendek setelahnya. Menurut Imam Syafi'i wajib baca, baik sholat itu jahar ataupun sir, maghrib, isya, subuh dan lain-lain sama, wajib baca. Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat itu sah bagi orang yang tidak baca Fatihah. Ini yang diyakini oleh beliau, yang diijtihadi oleh beliau. Jadi walaupun seorang makmum itu wajib baca, wajib mendengarkan, wajib mendengarkan bacaan imam, tapi dia juga wajib baca. Bagaimana caranya? Jika imam sholatnya itu sholat yang bacaannya itu santai, maka dia baca setelah selesai Al-Fatihah. Tapi jika imam baca Fatihahnya cepat, seperti dalam sholat tarawih misalnya, maka makmum boleh langsung baca dengan catatan tidak mendahului imam. Karena haknya imam itu mendahului makmum. Imam dulu baru makmum mengikuti. Walaupun nanti di tengah ayat akan terpotong dengan kalimat amin. Misalkan imam sudah selesai, makmum baru tengah-tengah ayat atau tengah-tengah surat, maka dia baca amin, mengaminkan ayat terakhir dari imam. Ini gak apa-apa, sholat sah. Imam Abu Hanifah menyatakan tidak baca Fatihah, tidak wajib baca Fatihah, baik sholatnya itu sholat yang sir ataupun sholat yang jahar. Ini menyatakan tidak wajib. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal itu wajib baca, baik sholat itu jahar ataupun sir. Jadi dalam khazanah keilmuan, ilmu fikih terutama,
itu terbiasa dengan yang namanya perbedaan pendapat. Karena walaupun sumber Islam itu satu dari Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran dan hadis, tetapi pemaknaan seseorang itu akan berbeda-beda, dan pemaknaan mereka itu adalah ijtihad mereka atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dalam hal ini kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita mengikuti madhab-madhab mereka. Kita memang bermadhab Syafi'iyah, tetapi ketika kita bertemu dengan bertemu dengan orang lain yang tidak sama dengan kita, setidaknya kita sudah tahu ilmunya. Kita tidak menyalahkan mereka karena kita sudah tahu ilmunya. Demikian juga ketika kita punya uzur, maka dengan adanya perbedaan ulama, kita bisa mengambil mengambil ijtihad yang lebih mudah dan lebih mudah diikuti. Ini yang namanya rukhsah, atau dalam istilah fikih dinamakan intiqalul madhab. Maka kita sering diajarkan kalau kita wudu, kita itu akan batal jika bersentuhan dengan lawan jenis. Lalu ketika ada orang haji, mereka tawaf, sa'i, mereka di Masjidil Haram berpisah-pisahkan, mereka pastikan bertempelan, dan di sana antara laki-laki dan perempuan tidak mungkin bisa, takut hilang. Ya, kita ambil madhab imam lain yang membolehkan bertempelnya, bersentuhannya kulit laki-laki perempuan itu tidak membatalkan. Jadi hikmah dari perbedaan itu adalah rahmat bagi umat Islam. Ikhtilaful ulama rahmatun lil ummah. Perbedaan ulama adalah kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan. Ada bagian yang terakhir, yaitu hikmah tasyri' atau hikmah pensyariatan. Saya tidak tulis di sini karena ini memang tidak bisa diringkas ya Pak ya. Mohon maaf, tidak bisa diringkas. Sebetulnya untuk hikmah pensyariatan surah Al-Fatihah sudah disinggung di awal-awal. Tapi untuk lebih mengingatkan kita, maka kita akan baca sesuai dengan teks yang ada di kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah tasyri' yaqiful insan baina yaday hadhihi surah al-karimah, surah Al-Fatihah, waqfatan 'abdin khasyih. Seorang manusia dengan membaca surat Al-Fatihah ini, sebetulnya dia telah memposisikan diri sebagai hamba yang lemah di hadapan Tuhannya yang Maha Agung, yang Maha Kuat. Dengan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita mengakui kalau apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita ucapkan, dan segala hal taat yang kita laksanakan, segala hal maksiat yang kita tinggalkan, itu sebetulnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan kekuatan kita. Kita bisa sholat ya karena pertolongan Allah, bisa haji karena pertolongan Allah. Maka kalau kita tahu surah Al-Fatihah, kita tahu makna yang mendalam, tidak hanya sekedar terjemahan, maka kita akan lebih mudah untuk memposisikan diri di hadapan Allah. Kita sebagai hamba yang lemah, yang khusyuk, al-mu'tarif bil ajzi, yang mengakui kelemahan kita, al-muqiru kita kusir, yang mengakui kecerobohan kita. Fa inna hadhihi surah wahyun munazzalun min amrillah. Maka surat ini, surat Al-Fatihah, adalah wahyu yang diturunkan dari sisi Allah. Wahyu yang dalam Rabbil Alamin, dan ini termasuk kalam Allah. Jadi Al-Fatihah itu tentu saja dia adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Di samping kitab-kitab yang lain, Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran adalah kalam Allah, dan kita sudah mengetahui semuanya.
Wa kalamullahi fawqa an yuhita bihi aqlul basir min banil insan. Kita mengetahui kalamullah itu terlalu tinggi untuk dijangkau oleh akal manusia yang terbatas. Maka untuk urusan-urusan agama, di samping kita disuruh untuk memikirkan secara akal, kita juga disuruh untuk menerima secara hati. Artinya sesuatu yang tidak dijangkau akal itu kita terima dengan hati. Surga dan neraka itu tidak mungkin dijangkau oleh akal. Penelitian apapun tidak akan mungkin bisa menemukan surga dari mana. Tetapi dengan hati yang terbuka kita akan meyakini kalau surga dan neraka itu ada. Kalau yaumul hisab, yaumul qiyamah dan lain-lain sesuatu yang gaib itu ada. Demikian juga kalau Allah yang katanya luar biasa, maka kita bisa meyakini itu dengan hati. Au yudriku asrarul amikah basyarun, atau seorang manusia pun tidak mampu menyelami rahasia-rahasianya yang terlalu dalam. Maka dia memiliki wajah wasat ilmi wal itlaq. Ketika seseorang diberi kecerdasan, diberi ilmu yang luas, maka rahasia-rahasia dari kalamullah itu pun tidak mungkin bisa diselami seutuhnya, tidak diketahui seutuhnya. Tetapi kita tetap berusaha untuk memahami, untuk mendalami makna-makna Al-Quran. Wa ma yudribul insan ayyahissa min qararihi nafsahu bi rawati hadzal Qur'anil Karim. Dan ringkasan dari sesuatu yang diketahui manusia, dia merasakan ketenangan hati dengan keindahan Al-Quran Al-Karim. Ketika manusia sudah mengetahui makna Al-Quran, mengetahui kedalaman rahasianya, maka dia akan merasakan ketenangan hati. Wasamu ma'anihi, dia merasakan tingginya makna-makna Al-Quran. Wa jamal al-fadhihi, merasakan indahnya lafaz-lafaz Al-Quran. Maka kita sering mendapatkan kisah, baik itu kisah sahabat ataupun kisah-kisah orang-orang sekarang, di zaman sekarang, yang mana mereka masuk Islam gara-gara Al-Quran. Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu masuk Islam ketika mendengarkan surat Toha. Padahal Sayyidina Umar waktu itu belum pernah ngaji, belum pernah belajar tafsir. Tetapi untuk orang-orang yang sudah punya dasar-dasar ilmu tentang orang Arab, maka mereka tahu betul bahwa Al-Quran memang beda dari kalam yang lainnya. Demikian juga sekarang pun masih sering kita dengar atau orang masuk Islam karena Al-Quran. Entah itu karena memahami isinya atau karena mendengarkan lantunannya ataupun yang lain-lain. Wa ayushiru bil ajizil kamil an ayatiya bimisli ayatin min ayatin fadlan an misal kitabil aziz. Dan seseorang akan merasa bahwa tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin untuk membuat sesuatu yang sama dengan satu ayat pun dari Al-Quran. Jadi ketika seseorang sudah melihat ini, merasakan dengan hati, dia merasakan tidak mungkin meniru Al-Quran. Dan ini dibuktikan oleh orang-orang Arab dahulu. Karena bagaimanapun orang-orang Arab dahulu adalah orang-orang yang ahli dalam hal syair, dalam hal keindahan kalimat, kata-kata mutiara. Maka Allah pun mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tantangan bagi orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran. Maka di surat Al-Baqarah itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi
Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian itu masih ragu, ini Quran betul juga ya, ini Al-Quran karangan Nabi apa bukan, ini Al-Quran wahyu Allah apa bukan. Jangan-jangan Nabi hanya mencontoh dari kitab-kitab terdahulu. Makanya isi Al-Quran luar biasa, ada kisah-kisah Nabi terdahulu, kisah kaum Lut, kisah kaum Ad dan lain-lain yang tidak mungkin kalau Nabi itu belajar. Jangan-jangan ini Nabi nyontek dari ahli kitab atau dari kitab terdahulu. Tidak. Maka ditegaskan, jika kalian masih ragu dari apa yang kami turunkan atas hambaku yakni Nabi Muhammad, faktu di surah, maka datangkanlah satu ayat, bikin satu ayat yang menyerupai surat di Al-Quran. Bikin satu surat. Kalau perlu wad'u syuhada'akum min dunillah. Datangkan, minta tolong sama orang lain, minta pertolongan. Bikin satu surat untuk menandingan Quran. Minta tolong kepada selain Allah. Ini untuk suatu jika kalian benar. Tapi nyatanya mereka tidak pernah mampu. Diteruskan dalam ayat, fa'in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Fa'in lam taf'alu, jika kamu tidak bisa, wa lam taf'alu, dan memang kalian tidak akan pernah bisa, fattaqun nar, maka ya takutlah terhadap neraka. Jangan ngeyel itu kalau orang sini jangan ngeyel. Itu Al-Quran benar, dosa ngeyel. Takut dengan Al-Quran, takut dengan neraka. Jadi yang namanya mengancam atau ancaman dengan neraka yaitu sah-sah saja, karena orang kafir belum percaya sama Allah, belum percaya sama Nabi, ya takut. Apa yang diancam untuk bahan ancaman ya neraka. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Maka ini adalah tantangan dari Allah untuk orang-orang yang melakukan Al-Quran. Dari dulu sampai sekarang nyatanya tidak ada satupun yang berhasil membuat tandingan dari satupun ayat di Al-Quran, apalagi satu kitab. Kata Syekh, Fadlan Mislal Kitabil Aziz, apalagi satu kitab utuh tidak mungkin. Maka kita semakin kita mendalami makna-makna Al-Quran, maka semakin kita mengakui bahwa Al-Quran itu kalam Allah, dan tentu saja kita akan mempertegas dengan kata Allah. Fa inna hadhihi surah al-karimah ala qasriha wa wajazatiha wa tahawat ma'an al-Qur'an al-azim. Maka surat ini dengan ringkasnya, dengan kalau bahasa Arab itu ada istilah ijaz, yaitu sesuatu bentuk padat, ringkas, berisi, itu namanya kalam ijaz. Sebaliknya ada kalam itnab, itu kalimatnya banyak tapi isinya sedikit. Itu nah, Al-Quran itu dengan padatnya, kalimatnya sedikit, ayatnya cuma 7, tapi ini sudah mengandung dari seluruh makna Al-Quran yang sudah disebutkan dulu, bahwa Al-Quran menceritakan tentang pujian kepada Allah. Di Al-Fatihah terwakil oleh Alhamdulillahirabbil alamin, menceritakan tentang hukum-hukum syariat. Dan Al-Quran terwakili menceritakan tentang kaum terdahulu sejarah. Maka di Al-Fatihah juga ada, yaitu di ayat terakhir. Wastamalas ala maqasidil asasiyah bil ijmal, dan Al-Fatihah ini sudah menyimpan seluruh dasar-dasar dari Islam secara global. Wahya katanya wal usulati wa furu'i. Maka dalam Al-Fatihah ini ada pokok agama dan ada furu'. Ada pokok agama yaitu usuluddin dan ada
furu' cabang-cabang agama. Pertama wal akidah wal ibadah wal tasyrik. Terdapat penjelasan tentang akidah dalam surat Al-Fatihah. Ada tentang ibadah fikih. Ada juga tentang tasyrik, hukum-hukum syariat. Wal i'tiqad fil jaza wal hisab. Ada juga tentang keyakinan dengan sesuatu yang baik, yaitu jaza dan hisab, pembalasan di hari akhir dan hisab, perhitungan amal. Ada juga wal iman bi sifatillahil husna, mengimani tentang sifat-sifat Allah yang baik. Di surat Ar-Rahmanir-Rahim itu sudah menjelaskan sifat-sifat Allah. Wa ifraduhu bila ibadah, mengikhlaskan dalam ibadah. Wal isti'anah wa du'a wa tawajjuh ilaihi jalla wa ala bitolabil hidayah ila dinil hakim wa suratul mustaqim. Ada isti'anah, kita mohon pertolongan, yaitu dalam ayat ihdinas siratal mustaqim. Ada doa tawajjuh, kita menghadap pada Allah. Ada juga mencari hidayah, pencarian petunjuk, itu juga terdapat dalam surat Al-Fatihah, yaitu masih dalam surat ayat ihdinas siratal mustaqim. Wa tadarru ilaihi bitasbih ala iman. Dan tadarru itu merendahkan diri dengan menetapkan iman. Wan hajar sabil sholihin, dan mendekati atau mengikuti jalan para orang-orang soleh. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini menunjukkan kita ingin ditunjukkan dengan petunjuk sampai kita mengikuti jalan-jalan atau jalan orang-orang yang diberi hidayah, yaitu orang-orang soleh. Wa tajannab tariqal maghdubi 'alaihim al-dhalin ila ghairi ma hunalika lima qasidi aw afrodin aw ahkafin. Dan kita minta perlindungan dijauhkan dari jalan orang-orang yang celaka. Ada dua orang yang celaka disebutkan di sini, yaitu al-maghdubi 'alaihim, orang-orang yang dimurkai Allah, dan walau dhalin, orang-orang yang tersesat. Jadi kenapa dibedakan? Karena memang beda. Kalau orang tersesat itu ya dia sesat tapi tidak berpengaruh besar kepada orang lain, ya udah tersesat aja sendiri. Tetapi orang yang dimurkai Allah, al-maghdubi 'alaihim di sini, itu dia sudah sesat tapi menyesatkan kepada yang lain. Nah, kita berlindung pada Allah dari hal-hal yang demikian. Semuanya kita wakilkan dalam satu surat, yang surat ini mudah sekali dihafalkan, bahkan oleh anak-anak seusia TKI yang bisa hafal Al-Quran. Hafal surat Al-Fatihah mudah sekali, dan kita diajarkan untuk baca setiap hari. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakannya ya Pak, minimal 17 kali dalam satu hari ya. 17 kali dalam satu hari. Tapi kita ada sunnah, qobliyah, ada ba'diyah, wah itu sudah lebih-lebih. Lalu setelah itu di lain kesempatan sering dibaca, ada acara kita awali dengan bacaan ini, kita sering ya Pak ya, kita baca lagi. Ada orang wafat meninggal dunia, kita hadiahkan juga Al-Fatihah, dibaca lagi. Alhamdulillah suratnya pendek, karena Allah itu maha pengasih kepada hambanya. Kita tidak disuruh baca surat-surat yang terlalu panjang ya Pak. Belum pernah dengarkan Pak, ada orang hadiah Fatihah tapi yang dihadiahkan orang hadiah tapi yang dihadiahkan surat Al-Baqarah, misalkan dari masjid, kita hadiahkan kepada almarhum fulan, mudah-mudahan diberikan
diberikan nikmat tubuh dan lain-lain dengan membaca surat Al-Baqarah tak terlalu panjang. Nah, Allah Maha Pengasih dikasih surat yang ringan, yang ringkas, surat Al-Fatihah, dan ini sudah mewakili dari keseluruhan Al-Quran. Qala al-alamah al-Qurtubi, saya al-alim al-alamah al-Qurtubi berfatwa Sumiyatul Fatihah Al-Quran al-Azim Bidatul Biha Jami'a ini dinamakan Fatihah karena menyimpan seluruh makna atau seluruh ilmu-ilmu yang dalam kitab yang ada dalam Al-Quran. Nah, ini kita sudah bahas dari awal bahwa Al-Quran ini memang sudah mengandung semua unsur yang ada dalam kitab Al-Quran. Tapi ini kita masih akan teruskan, kita ikuti saja penjelasan dari beliau Syekh pengarang kitab ini. Wadzalika li'annaha tastamilu 'ala tsana 'ala Allah 'azza wa jalla wa usuli kamalihi wa jalalihi. Dan kenapa dianggap menyimpan seluruh ilmunya? Karena dalam Al-Fatihah tersimpan pujian kepada Allah dengan sifat-sifat yang mulia. Walau amri tidak ada tersimpan perintah untuk ibadah, ikhlas juga tersimpan ikhlas di dalamnya. Wa ta'tiraf bil ajzi 'ala al-qiyam bi syai'in minha illa bi amalihi ta'ala. Tersimpan juga pengakuan bahwa kita lemah, kita tidak mungkin beribadah kecuali dengan pertolongan Allah. Itu Masya Allah, kalau kita sampai sadar seperti itu, kita ibadah ringan banget. Kita ibadah nggak terlalu mikir-mikir, jangan-jangan sholat saya diterima atau tidak. Waduh, tadi saya sujud, khusyuk apa enggak? Jangan-jangan tidak diterima. Kita tidak terlalu mikir seperti itu. Yang ini kita lakukan, kita berusaha maksimal, urusan diterima atau tidak wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita bisa sujud saja, alhamdulillah sekali. Ini kenangan besar kita bisa sujud kepada Allah. Ini suatu anugerah. Tapi kalau orang yang tidak tahu diri, itu kan suka untuk saya sudah sujud, saya sudah sholat, saya harus dapat pahala tuh. Ini dia sudah dikasih anugerah, tapi itu dapat pahala. Nah, tapi ketika kita sudah tahu bahwa manusia itu lemah dan hakikatnya dia ibadah karena pertolongan Allah, menjadi maksiat karena pertolongan Allah, maka mudah sekali untuk ikhlas. Sholat juga tidak terlalu mikir imbalan dan lain-lain. Wa 'ala al-ibtihali ilaihi fil hidayah ila shiratal mustaqim. Ada tuntunan untuk mencari hidayah, berdoa kepada Allah, ditunjukkan jalan yang benar yang lurus. Wa bihayati ahwalul nakizin, diminta dilindungi, dijauhkan dari tingkahnya orang-orang yang durhaka, yang nakal, dari kejahatan mereka. Wala bayani akibatul jahilin, dan juga penjelasan tentang akibat orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Wa hadhihi jumlatul maqasid allati ja'a bihal Qur'an azim. Dan ini adalah garis besar maqasid atau tujuan pokok-pokok yang ada di dalam Al-Quran. Allati ja'a bihal Qur'an azim. Yang mana Al-Quran memang datang untuk menerangkan itu secara garis besar, sudah terwakili dalam surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah akhir dari bab yang pertama. Masih ada waktu beberapa menit untuk kita sholat isya. Kita bisa manfaatkan untuk diskusi. Barangkali dari keterangan saya ada yang kurang jelas, atau mungkin ada yang kurang pas di hati Bapak sekalian. Kita silakan untuk mengungkapkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Tadi kan dikatakan surat Al-Fatihah itu kan wajib di sholat wajib ya kita. Nah, dari situ saya suka membaca kalau sholat sir atau sholat zuhur itu setelah waladhdallin saya itu ada tambahan Robi firli itu digunakan atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaannya adalah ketika kita baca surat Al-Fatihah, maka kita suka mengakhirinya dengan amin atau ditambahi Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Nah, itu enggak masalah. Secara umum kita mau berdoa apapun setelah baca surat apapun itu tidak masalah. Itu secara umum tidak di dalam sholat. Maka kita diajarkan setelah baca ayat-ayat tertentu, surat-surat tertentu, di akhirnya dibaca, misalkan dari surat Ad-Duha sampai An-Nas kita disunahkan baca takbir karena memang ada hadisnya. Misalkan takbir yang paling singkat baca Allahu Akbar atau baca La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd dan seterusnya. Itu memang ada ajaran seperti itu, anjuran seperti itu. Ada misalkan dalam surat Al-Baqarah di akhirnya kita ada doanya. Surat Al-Baqarah misalkan juga ada doanya, itu kita diajarkan. Dan dalam surat Al-Fatihah kita karena yang terakhir kita baca adalah doa, maka kita disilakan untuk dibaca amin. Lalu bagaimana jika yang kita baca adalah ditambahin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Secara boleh. Lalu bagaimana ketika dalam sholat? Dalam sholat kan ada bacaan khusus, maka ada aturan di dalam sholat. Yang tidak boleh dilakukan ketika sholat adalah kita berbicara dengan satu huruf pun jika itu memang memahamkan, misalkan kode-kodean sama temannya satu huruf ya dengan huruf apapun yang tidak sah. Kalau yang sering dicontohkan dalam kitab pendidikan diam atau jagalah kan satu huruf itu sudah tidak sah. Atau dengan dua huruf baik itu memahamkan atau tidak itu juga tidak sah. Ngomong dalam Fatihah dan sholat kok tidak ngomong dua huruf atau lebih, padahal sih ucapan kita tidak dipahami, itu sudah melakukan sholat. Lalu bagaimana dengan zikir? Dengan zikir boleh. Dengan zikir yang penting zikir itu tidak menyela bacaan Fatihah. Yang penting zikir itu tidak menyela bacaan Fatihah. Baca subhanallah, maka di dalam ruku pun kita baca subhanallah. Di selain ruku boleh? Ya boleh. Allahu Akbar. Kayak dalam sholat hari raya itu juga ada subhanallah walhamdulillah. Boleh. Nah, yang tidak boleh adalah kita menyelai Al-Fatihah dengan zikir yang tidak ada hubungannya. Tidak boleh. Fatihahnya harus diulang, tapi sholatnya tetap sah. Berarti kalau diulang lagi dari tengah-tengah ayat, lalu kita baca subhanallah misalkan. Itu kita Fatihahnya diulang lagi dari awal. Tapi tidak membatalkan sholat secara utuhnya. Hanya Fatihahnya diulang. Kalau sudah selesai, ya sudah, tidak ada pembahasan. Kalau Fatihah sudah selesai, maka kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat pada kita di dunia dan akhirat. Jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala,
dan jika ada kesalahan itu dari saya pribadi mohon koreksi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.